warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudiana Mustikawati, CGB Angkatan 11, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nurul Aini, SPD. Beliau adalah guru kelas 3 di UPT SD Negeri 63 Gresik. Baiklah, Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu Yuli. Hari ini saya sedang baik-baik saja dan mungkin sedang semangat karena habis olahraga ya tadi. Ya, ya, kelihatan semangat sekali Bu Iin. Baik Ibu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti kita akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ya, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Kita berbincang-bincang sebentar. Baik Bu, adapun tujuan dilakukannya supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti kita melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Demikian Bu Iin ya. Oke. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Iin. Yang pertama Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Iin capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti adalah pertama, yaitu mengidentifikasi tentang perubahan wujud benda. Yang kedua, kami akan melakukan percobaan perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, untuk menuliskan informasi yang bisa diambil atau yang bisa dituliskan oleh anak-anak dalam kegiatan percobaan itu. Oh baik, jadi saya ulang kembali, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Iin nantinya adalah yang pertama identifikasi ya Bu ya. Kemudian setelah mengidentifikasi, Ibu mengajak anak-anak ya, melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga, menuliskan informasi yang didapatkan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Demikian Bu ya. Baik Bu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu nantinya? Nanti rencananya kan kita akan melakukan percobaan sains ya Bu, percobaan sains sederhana untuk mengetahui perubahan wujud suatu benda itu. Jadi area pengembangannya itu pertama adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi benda-benda yang mengalami perubahan wujud, seperti misalnya lilin. Lilin ketika dipanaskan itu kan awalnya berbentuk padat. Nah, ketika dipanaskan dia nanti akan mencair atau meleleh. Nah, kemudian contoh lagi ada baju. Mungkin anak-anak kan pasti begini. Baju yang awalnya basah berubah menjadi kering. Nah itu kan mungkin di benak mereka akan, kenapa ya kok bisa kering padahal tadi basah, padahal kita tidak melakukan apa-apa atau gimana gitu ya. Jadi itu pertama karena berkenaan dengan perubahan wujud benda itu kan dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Nah itu pertama adalah mengetahui atau mengidentifikasi perubahan wujud benda itu. Kemudian yang kedua yaitu menuliskan informasi yang bisa didapat atau yang didapat anak-anak ketika mereka melakukan percobaan itu.
Ya. Jadi mereka tahu sendiri Kesimpulan ya gitu Bu ya, bisa menarik kesimpulan. Iya. Oh iya. Mereka tahu sendiri apa ya, bisa mengambil pelajaran, oh seperti ini, oh seperti ini. Oh iya ya, luar biasa sekali Bu. Jadi di area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya itu, Ibu ingin anak-anak itu belajar mengidentifikasi, kemudian menyimpulkan juga tentunya dengan suasana yang kontekstual, Iya. dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Betul sekali Bu. Ya, baik Bu, kita lanjut lagi. Selanjutnya, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu nantinya. Jadi rancangan saya pada pembelajaran nanti itu pertama tentu menyiapkan materi ya Bu ya, menyiapkan materi, menyiapkan bahan-bahan untuk percobaan itu, kemudian juga menyiapkan apa ya, format Assessment, KKPD ya? Bukan, format Percobaan ya, itu. Instrumen itu ya. Karena kan kita masih anak kelas 3 ya Bu ya. Jadi kita buat sesederhana mungkin, kita buat pokoknya yang bisa dipahami anak-anak gitu. Jadi formatnya nanti dari kita, dari saya, terus untuk bahan-bahannya mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk membawa. Jadi biar mereka itu lebih excited gitu loh. Oh iya iya. Nah, setelah kegiatan seperti itu nanti di dalam pembelajaran tetap kita akan melakukan monitoring ke siswa-siswa ini apa yang perlu dibantu atau apa yang perlu dibenarkan gitu kan. Iya. Nah, komunikasi. Iya, tetap harus ada kita ke anak-anak ya, perhatian kan. Jadi di dalam rancangan pembelajaran yang disusun oleh Ibu ini, Ibu mengajak anak-anak itu berkolaborasi ya. Iya, betul. Jadi anak-anak turut aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga ada komunikasi, Ibu mungkin berkeliling ya tadi. Iya. Ya. Baik Bu, luar biasa sekali. Selanjutnya Bu, kira-kira strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Iin nantinya mungkin bisa dijelaskan seperti apa gambarannya? Oke. Saya kan pengen anak-anak itu mendapatkan informasi bukan dari saya pribadi. Karena itu kadang-kadang hanya lewat gitu loh Bu Yuli. Nah, beda dengan kalau kita melakukan pembelajaran bermakna atau pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman. Iya betul. Mencari pengalamannya sendiri ya Bu ya. Jadi strategi saya yang ingin saya lakukan nanti, pertama melakukan pembelajaran contextual learning itu strateginya ya. Kemudian untuk yang kedua diferensiasi assessment ini kayaknya Bu Yuli. Soalnya kita kan tahu ya, mungkin nggak hanya di kelas 3 aja sih, kelas lainnya juga pasti menemui anak-anak dengan karakteristik yang berbeda, terus gaya belajar mereka yang berbeda, minat. Nah, itu kan harus kita perhatikan juga, apalagi di kurikulum Merdeka ini sedang hangat-hangatnya ya Bu Yuli ya, diferensiasi ya. Ini saat ini sedang digencar-gencarkan ya. Jadinya untuk awal nanti mungkin akan saya tayangkan video. Kalau video itu kan sepertinya semuanya pasti akan dapat ya. Kalau semua gaya belajar itu kayaknya bisa fokus di visual gitu. Nah, kemudian untuk yang activity-nya ketika percobaannya itu anak-anak yang suka learning by doing itu pasti akan maksimal sekali. Sedangkan untuk anak-anak yang lain pasti tetap tertarik, tapi ya mungkin mereka yang lebih suka nulis, mungkin dia yang bagian nulisnya gitu. Untuk yang strategi yang selanjutnya ketika di kelas misalnya, ini kan kalau di kelas itu kan kita nggak bisa
nggak bisa sesuai plan sekali ya Bu ya, Iya. saklek gitu Bu ya. Iya. Mesti ada di luar kontrol kita Iya, kan. iya. Sesuai kondisinya. Kondisional lah ya. Iya, kondisional. Jadi mungkin ketika nanti ada chaos atau ada rame itu saya kemarin ada nemu artikel tentang stop itu loh Bu. Oh iya. Nah, teknik stop. ya Jadi, betul, teknik stop KSE itu Bu ya. Social emotional Ya. learning. Itu kan mengajarkan kita ketika ada situasi di kelas yang chaos atau rame itu kita bisa menggunakan teknik itu. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah pakai memang di kalau nggak salah di PKN iya, di mapel yang lain ya, pokoknya. pernah dilakukan oleh Ibu sebelumnya juga Iya, dipraktekkan. nah, itu ternyata efektif Bu Yuli. Wah iya. Jadi itu efektif, mungkin nanti jaga-jaga ya kalau misalnya nanti di kelas ada seperti itu ya, mungkin saya akan pakai teknik ini juga, teknik KSE ini ya, KSE stop itu. Ya, jadi dalam strategi pembelajaran yang telah diterapkan oleh Bu Iin ini nantinya adalah yang pertama tadi Ibu menerapkan adanya pendekatan diferensiasi. Kemudian selain itu Bu Iin ini juga menerapkan sebuah teknik, jadi ada pembelajaran sosial emosional dalam pembelajarannya nantinya. Luar biasa Bu Iin, tidak terasa pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lakukan, dan semoga nantinya saya sudah tidak sabar lagi kepingin menyaksikan bagaimana penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Iin nantinya. Jadi nanti kita ke kelas bersama-sama Bu, menyaksikan pembelajaran Bu Iin. Silahkan Bu. Ya. Siap Bu Iin ya? Ya, siap. Baik, demikian tadi adalah bincang-bincang saya melalui percakapan pra-observasi bersama Ibu Nurul Aini, SPD, Guru Kelas 3 di UPT SD Negeri 63 Gresik. Percakapan yang luar biasa, semoga nantinya dengan adanya percakapan ini kita bisa mengambil inspirasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurul Aini di kelas pembelajarannya nanti. Terima kasih Bu Iin. Sama Bu Yuli. Ya, kita salam penggerak dulu Bu Iin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bu Iin. Sama-sama Bu Yuli. Kita ke kelas ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doanya hari ini? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lakukan semuanya. Lagi. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat kelas. Oke, sekali lagi dan seterusnya, Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian ketika dalam proses pembelajaran kita tidak boleh apa? Tidak boleh. Oke, kita tidak boleh bermain sendiri. Bullying, nggak boleh ngebully temannya. Kalau ada temannya nggak bisa, kita tidak boleh ngejek. Ya, bagus. Itu kesepakatan kelas kita hari ini. Oke, sebelum belajar, coba saya semuanya tarik nafas dulu. Keluarkan. Lagi. Berarti sudah siap belajar ya? Sudah siap ya? Oke. Anak-anak, hari ini kita kan belajarnya tentang perubahan wujud benda. Nah, kita sudah belajar macam-macam zat kemarin. Apa saja macam-macam zat? Jenis-jenisnya zat atau benda. Ada benda benda itu oke boleh. Terus ada 3 jenis atau 3 macam benda, yaitu benda apa? Panas, bukan. Yang panas atau dingin itu bukan benda ya. 3 jenis benda ini adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak, apa yang terjadi ketika ada es batu? Kalian pernah lihat es batu ya? Setiap hari minumnya pakai es. Es batu ditaruh di tempat terbuka. Apa yang terjadi? Cair atau meleleh. Kalau yang terjadi pakaian yang basah kemudian dipanaskan atau dijemur, setelahnya apa yang terjadi? Dari air kemudian sampai tidak ada airnya. Itu namanya apa ya anak-anak ya? Perubahan dari air menjadi uap atau gas. Apa namanya? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar itu. Sebelumnya kita lihat videonya dulu ya. Perhatikan baik-baik, oke? Apalagi bersama saya, Siti Fatimah Muslimin di channel setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman ada versi pemanasan, pendinginan, dan pemanggungan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengemul, menguap, mengubing, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau
panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Jelaskan teman-teman semua baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah teman-teman, mencair atau disebut dengan molekul ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dalam bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin, maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut. Nah teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah teman-teman, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air
gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es krim yang diletakkan di ruangan terbuka maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud non-kristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran darah. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding freezer dan naik ke dingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagian segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut dengan apa? beku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair Zat padat ke cair. Padat ke cair mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembung. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Nah, kita baca bersama ya. Perubahan dari cair menjadi gas disebut perubahan dari gas menjadi cair disebut. Bagaimana dengan membeku? Dari apa? Cair menjadi padat. Mencair. Mencair dari apa? Dari padat menjadi cair. Sedangkan mengkristal dari gas menjadi padat. Menyublim dari padat menjadi Oke anak-anak, videonya cukup itu. Coba sekarang kalian dibentuk di sini jadi beberapa kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3 jadi 1 ya. Kursinya bisa digeser ke sini Mas Budi sama Mas Sen. Nanti jadi kelompok situ ya Nis ya. Oke. Kita langsung praktek saja ya. Di sini saya punya beberapa benda. Sekarang ambil es batunya. Es batunya lihat ke anak. Iya. Ambil es batunya
Mencair disebut mencair. Nah, sekarang mencairkan es batu sudah. Kelompoknya sudah ada cair. Bagus. Dan sekarang coba lilinnya. Dimatikan. Ada sendoknya kamu kasih lilin untuk lilin tadi. Nah, ini kamu panaskan di atas api. Nah, betul nak. Panas Nanti lele. Yang meleleh. Sorry. Apa yang terjadi dengan lilin putih tadi anak-anak? Dipanaskan mencair. Nah, sekarang cairannya lilin kamu buang di lepek tadi. Kita diamkan
Iya. Coklat, gula, kemudian nas, meleleh, mentega, meleleh, lilin, meleleh. Bagus, beri tepuk tangan. Siapa lagi ya? Nggak ada. Oke. Baju, apa yang terjadi dengan baju? Bahannya apa? Menguap dari air menjadi uap. Es krim. Kemudian cincin satu ya. Sama itu. Ada embun di daun karena malamnya panas. Bukan ini namanya embun. Es batu, apa yang terjadi? Manja, manja, yang keras. Mencair. Lilin. Meleleh. Kemudian ada apa itu? Gula, gula yang dipanaskan. Manja, Oke, bagus. Tepuk tangan. Untuk tugas di rumah, kalian membaca buku tema subtema 3 halaman halaman 86 sampai dengan 88 ya. Anak-anak belajar di rumah. Oke, halaman 86 sampai 88 dibaca di rumah. Sekarang kita beres-beres. Bukunya dimasukkan. Semua buku-bukunya dimasukkan. Oke, kita persiapan pulang. Anak-anak tanyakan atau tidak? Apa ada yang kurang dipahami tadi? Antara menguap, mencair, menyuplim, apa yang tidak dipahami? Sudah paham semua, sudah bisa semua. Nanti kalau ada yang belum bisa, kita belajar setelahnya. Belajar besoknya lagi kita masih belajar terus ya. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini. Hati-hati di jalan nanti ketika pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Mas Taufik, silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukron Habasi. Saya pengajar praktik dari Angkatan 11 Kabupaten Gresik, dari kelas 197B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi server dari Ibu Yuliana Mustikawati sebagai coach dan Ibu Nurul Aini sebagai coaching, dalam rangka pemenuhan aksi nyata dari 2.3, yaitu supervisi akademik. Baik, Bu Yuliana, apa kabarnya? Baik, Pak. Siap untuk melakukan percakapan kucing dengan Ibu Nurul Aini? Siap, Pak. Siap. Ya. Oke. Jangan lupa ya, Ibu Yuliana, nanti saat percakapan kucing untuk supervisi akademiknya menggunakan alur tirta, terus kehadiran penuh, dan kalau bisa menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dalam artian berbobot yang bisa membuat si kucing mencari permasalahan, mencari solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, selamat menyaksikan untuk percakapan kucing antara Bu Yuliana Mustikawati dan Ibu Nurul Aini. Silakan. Baik. Selamat siang, Bu Nurul Aini. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Ya. Tetap semangat. Semangat ya Bu ya. Terima kasih. Semangatnya luar biasa Bu Nurul Aini. Baik Ibu, jadi terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan atas waktunya untuk mengamati pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya. Kemudian Bu, di sini tujuan adanya percakapan kita hari ini yaitu adalah untuk merefleksikan bersama pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Nurul Aini ya, agar nanti kita dapat saling berbagi Bu ya. Supaya nanti kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam mendidik anak-anak. Baiklah Bu, saya sangat mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh Bu Iin, yang telah dilakukan ketika melakukan pembelajaran saat di kelas. Jadi mari kita diskusikan pengalaman-pengalaman ini lebih lanjut lagi. Siap ya Bu Iin ya? Baik Bu, pertama kira-kira bagaimana perasaan Bu Nurul Aini saat melakukan proses pembelajaran ketika di kelas? Kemarin itu ya, alhamdulillah sih kemarin itu saya merasa tujuan pembelajaran pada hari itu sudah sukses, sudah tercover semuanya. Oke, untuk perasaan saya, alhamdulillah saya merasa puas ya Bu. Soalnya di dalam pembelajaran kemarin itu saya merasa sudah mengcover tujuan pembelajaran pada waktu itu gitu. Ibu Nurul Aini merasa puas. Ya, tapi ini ya Bu ya, namanya manusia biasa pasti mungkin ada kekurangannya, itu pastilah ya. Ada kekurangannya, tapi mungkin nanti bisa diperbaiki atau gimana. Untuk perasaan saya puas ya Bu ya. Soalnya pertama untuk tujuan pembelajaran insya Allah saya sudah tercover semuanya. Kemudian antusias anak-anak juga saya merasa senang. Mereka antusias gitu loh dengan pembelajaran yang kemarin kami lakukan. Nah, karena ada percobaan dan meskipun sederhana tapi anak-anak itu excited gitu loh. Gitu. Ya. Jadi di sini perasaan Bu Nurul Aini itu merasa puas ya Bu. Iya benar. Itu dibuktikan dengan adanya antusias yang dilakukan oleh anak-anak. Iya benar sekali. Baik Bu, selanjutnya terkait dengan perasaan yang sudah diungkapkan oleh Bu Nurul Aini tadi, mari kita identifikasi kira-kira apa saja Bu kelebihan dan kekurangan yang telah dilakukan oleh Ibu saat pembelajaran di kelas tadi. Silakan diceritakan Bu In.
Mungkin untuk kekurangannya Bu ya, kekurangannya itu ada di alokasi waktu. Saya merasa ini apa kurang di bagian penutupnya. Sehingga waktu harusnya ada presentasi yang waktu presentasi itu harusnya yang lebih banyak, itu akhirnya terpotong gara-gara alokasi waktunya terlalu banyak di inti gitu. Jadi untuk alokasinya itu mungkin ada kekurangan ya Bu di bagian penutup. Itu untuk kekurangan. Sedangkan untuk kelebihannya Bu, mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi. Untuk kelebihannya, kita kan sekarang ini sedang betul-betulnya diferensiasi ya Bu ya. Nah itu saya mencoba betul memilah anak-anak dengan diferensiasi macam-macam itu. Jadi mungkin saya nanti ada yang kurang maksimal atau gimana, tapi kemarin itu alhamdulillah berjalannya cukup baik gitu. Jadi yang apa itu dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu mereka semua tercover. Baik, jadi untuk kelebihan yang disampaikan oleh Ibu dalam pembelajaran itu adalah pendekatan diferensiasinya sudah mengena ke anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian ini lagi apa ketika jam pembelajaran itu, nah itu kan kita tahu kan ya kelas 3 itu seperti apa chaosnya kalau kegiatan pembelajaran. Nah itu kemarin itu saya ada materi tentang PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, itu saya terapkan ke mereka. Nah, di situ ternyata efektif loh. Oh Di situ ya. ternyata efektif. Kayak apa itu? Apa itu yang stop itu loh. Oh, teknik stop. Nah, Ya. teknik stop itu, nah itu juga masuk kan di situ. Akhirnya bagus untuk meredamkan mereka ketika semuanya ramai atau gimana. Ya, bagus Bu. Jadi apa yang sudah dilakukan Bu ini itu sudah merasa efektif ya untuk di kelasnya dengan teknik stop tadi. Ya, luar biasa Bu. Mari kita ke pertanyaan yang selanjutnya Bu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi tentang pengalaman yang sudah dilakukan, diperoleh di dalam kelas, itu adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh Ibu Nurul Aini? Sebenarnya sih banyak ya Bu ya. Kalau menilai diri sendiri itu, mengkoreksi diri sendiri itu kan kayaknya saya kurang ini banyak sekali Bu ya. Dan kalau saya pribadi itu mungkin kurangnya di manajemen waktunya. Itu saya kadang itu nggak bisa di akhir itu loh. Nah, pembacaan akhir itu sering sekali waktunya lebih sedikit. Jadi termakan pendahuluan atau kegiatan inti itu yang lebih banyak. Terus langkah yang dilakukan Ibu Nurul Aini itu untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan tadi seperti apa? Misalnya kalau tadi disampaikan dalam hal waktu ya Bu ya, manajemen waktu. Nah, kira-kira untuk berikutnya, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan Bu Nurul Aini untuk menyelesaikan hal ini untuk kedepannya? Jadi biasanya saya selalu melihat jam akhirnya. Oh ya. Jam yang seharusnya di depan itu sekarang saya ubah di belakang. Jadi biar tahu saya harus kapan stopnya. Akhirnya ya seperti itu tadi, kegiatan akhir itu kan juga termasuk yang penting sekali ya. Soalnya ini berkenaan dengan pencapaian anak-anak, tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Kegiatan akhir itu kan anak-anak merepresentasikan apa yang dipelajari hari itu, gitu kan. Jadi seharusnya lebih banyak itu bisa pas. Jadi solusi yang dilakukan Bu Iin untuk meningkatkan hal-hal yang terjadi kekurangan-kekurangan sebelumnya itu yaitu dengan melihat jam tadi ya Bu ya, lebih mengukur lagi, kemudian menyempurnakan lagi ya Bu ya. Terus lebih memaksimalkan waktu lebih maksimalkan kayak materi itu. Ada poin-poinnya di inti itu, kegiatan inti itu nggak terlalu banyak basa-basi atau gimana gitu. Jadi intinya lebih mengatur waktu lagi, memanage waktu lagi. Baik Bu, selanjutnya terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran diferensiasi Bu yang sudah disampaikan oleh Bu Iin tadi dan yang sudah diceritakan terkait dengan teknik stop atau pembelajaran sosial emosional yang sudah disampaikan, kira-kira kapan waktu pelaksanaan yang Ibu lakukan untuk melakukan hal-hal tersebut? Tentunya pada saat jam pelajaran ya Bu ya.
dari awal sampai akhir, insya Allah itu diferensiasi sekali. Cuman seperti ini ya, contohnya ketika pendahuluan. Nah, ketika pendahuluan itu kita kan main lempar bola, anak dengan kemampuan yang tinggi, misalnya dengan kelebihan pengetahuan yang lebih tinggi lah, itu otomatis saya beri pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, untuk yang anak-anak yang kurang, itu ya saya kasih pertanyaan yang memang di bawahnya, di level bawahnya, seperti perkalian 1 digit gitu. Kalau untuk pendahuluan memang saya tidak terfokus pada materi pada hari itu. Jadi misalnya memang materinya IPA, tapi untuk pendahuluan itu ice breaking-nya itu tetap semua mata pelajaran saya masukkan. Tentang perkalian atau pengetahuan umum lainnya. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan diferensiasinya, Ibu melakukan beberapa proses pembelajaran dengan alur yang berbeda. Maksudnya Ibu melakukan pembelajaran dengan beberapa langkah yang berbeda tentunya kepada anak-anak. Itu sesuai dengan gaya anak-anak masing-masing ya Bu ya? Sesuai dengan gaya belajarnya maksudnya? Sesuai dengan kemampuan anak. Oh ya. Terus untuk ini assessment juga, atau di pemberian materi itu kemarin kan kita lihat video ya Bu ya. Kalau lihat video itu saya rasa semua gaya belajar masuk. Pak Bu? Visual, audio, gitu kan semuanya masuk ya Bu? Yeah. Terus untuk assessment-nya memang kita bikin yang berbeda sekali, karena di kelas kami itu ada 2 anak yang secara membaca saja itu masih harus pelan-pelan gitu. Jadi pertama kami memang fokuskan dengan assessment yang berbeda. Assessment yang berbeda lebih inilah sederhana sekali dibandingkan dengan teman-temannya. Itu ada diferensiasi ketika pendahuluan, kemudian ketika pemberian materi, kemudian yang terakhir assessment. Baik Bu, ya. Selanjutnya Bu, untuk terkait waktu tadi, kira-kira kapan Ibu melakukan teknik stop atau pembelajaran sosial emosional? Ketika pada momen apa itu dilakukan? Ketika momen pembentukan kelompok ya, ketika itu kan cash sekali gitu. Jadinya saya gunakan teknik itu. Stop itu, baru kemudian mereka bisa diam, sebenarnya akhirnya saya yang harus memberikan anggota kelompoknya. Karena anak-anak yang namanya anak-anak keinginannya berkelompok dengan temannya sendiri gitu. Tapi nantinya dengan seperti itu nanti anak-anak itu malah jauh atau berjarak dengan teman yang lainnya. Jadi ya saya harus turun tangan untuk ini, membuat kelompok berbeda. Oh, jadi untuk teknik pembelajaran sosial emosionalnya diterapkan Ibu ketika momen pembagian kelompok. Itu setelah pembagian Bu ya? Baik, jadi memang di dalam situ. Baiklah Ibu, demikian tadi pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lakukan ya. Jadi semoga nanti dari sini kita bisa mencari solusi atas pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu di kelas. Nah, semoga nantinya untuk ke depan Ibu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi saat pembelajaran. Itulah tadi percakapan supervisi akademik antara Bu Yuliana Mustikawati dengan Ibu Nurul Aini, guru kelas 3 dengan mata pelajaran IPA. Sekian dari saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.